Shalom teman-teman. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita semua bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita yang tak pernah berkesudahan. Hingga sampai saat ini, saya percaya kita boleh ada semua karena cinta dan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Untuk itu, pada saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam penyembahan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Kami sangat mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kami boleh hidup dan melayani Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kami anak-anak muda, kami mau datang untuk menyembah Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau hadir dalam penyembahan dan pujian kami pada malam hari ini Tuhan. Dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya ajak teman-teman semua, mari kita masuk dalam penyembahan. Kita memberikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan hati yang sungguh kita angkat pujiannya bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sekejap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Marilah segenap hati kita kepada Tuhan. Ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang dahsyat seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang sungguh baik. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami anak-anak Tuhan siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan amin. Saya percaya kita semua adalah anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, amin. Yang percaya bisa lambaikan tangannya. Mari kita memuji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bagi semua yang percaya, katakan, sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, berikan sorak-sorak yang paling indah buat Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian buat Tuhan.
Tuhan. Sama-sama katakan, kami perlu Kau Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami perlu Engkau dalam setiap nafas kami perlu Engkau ketika kami di rumah, kami bekerja, kami melakukan aktivitas kami memerlukan Engkau. Bahkan ketika malam hari ini, saat ini juga kami mengalami masalah dalam kehidupan kami sangat memerlukan Engkau. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan mendapatkan kelegaan, bersama dengan Tuhan kami akan mendapat kehidupan baru, bersama dengan Tuhan kami akan mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Meskipun kami belum bisa beribadah secara offline, kami secara online, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau tinggal dalam hati kami, Engkau tinggal dalam hidup kami, Engkau menaungi kami dengan kasih-Mu. Pada saat ini juga Tuhan kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami membutuhkan, karena kami tahu bahwa kehidupan ini butuh terang. Dan firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami, akan terus menerangi setiap langkah kami, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak terjatuh, kami tidak salah jalan, karena ada firman-Mu yang menerangi kami. Mari Roh Kudus, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biar apapun yang hamba-Mu telah persiapkan semuanya adalah isi hati Tuhan. Engkau berkati seluruh anak-anak youth dan teen Joshua Generation, bahkan setiap yang menyaksikan tayangan ini berada dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini, kami percaya bahwa mereka diberikan hikmat Tuhan untuk bisa mengerti apa menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari Roh Kudus, sekali lagi kami menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu. Engkau berkati seluruh yang melayani pada saat ini, apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya itu mereka lakukan untuk Tuhan, dan Engkau yang akan membalaskannya dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dan saya katakan, belum semuanya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Puji nama Tuhan, shalom. Baru satu orang, shalom. Gimana kabarnya anak muda? Luar biasa, atau biasa di luar? Ya. Bersyukur malam hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua, walaupun kita tidak bisa bertatapan muka secara langsung, kecuali yang di gereja atau yang ada di tempat ini. Thank you buat para pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang kece-kece abis. Ya. Oke, bersyukur bahwa malam hari ini kita bisa punya waktu sejenak untuk beribadah. Kita punya kesempatan untuk kita bisa bergaul dengan Tuhan tengah COVID-19 yang belum selesai, bahkan terus bertambah baik di Indonesia maupun di dunia. Ada begitu banyak orang yang bilang bahwa sudah ada vaksinnya, ya, tapi masih uji coba. Ya, berharap saja bahwa itu bukan kabar hoax, tapi betul-betul terjadi, ya. Dan kita berdoa buat orang-orang yang mungkin hari ini terinfeksi, mereka bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin. Oke, malam hari ini kita akan belajar tentang iman, ya, grow in faith, bagaimana kita bertumbuh dalam iman. Dan ini menjadi minggu terakhir di bulan Juli, dan kita akan masuk Agustus. Wow, biasanya kalau tidak ada COVID ini banyak lomba gitu ya, gerak jalan, panjat pinang, makan pinang, makan pinang enggak, ya, banyak lomba-lomba yang lain lah seperti itu. Dan sekarang nggak bisa, kayaknya kita lomba main game gitu ya, Mobile Legend gitu ya, Fire apa. Nah itulah pokoknya game-game online lainnya. Nah malam hari ini saya pingin kita belajar, kita sama-sama, saya rindu untuk kita belajar bersama-sama tentang iman. Dan malam hari ini kita bahas tentang iman yang mendatangkan mujizat. Karena sesungguhnya bahwa kalau teman-teman pelajari dari ibadah dari minggu pertama, ada berapa jenis iman. Dan malam hari ini kita belajar tentang iman mujizat, iman yang mendatangkan mujizat. Sebelum kita belajar, siapa di sini yang butuh mujizat Tuhan? Oke, yang di ruangan 80%, yang 20%-nya nggak butuh mujizat atau nggak tahu gitu apa itu mujizat. So mujizat adalah sesuatu yang hal spektakuler yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dan itu dilakukan oleh Tuhan atau ada pribadi yang lebih besar melakukannya, dan itu namanya mujizat. Ya, dan sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa semua pribadi manusia butuh namanya mujizat. Kita
ada di masa-masa seringkali kita tidak bisa mengalami mujizat daripada, kita seringkali mengalami hal-hal di mana kita nggak bisa berbuat apa-apa dan kita butuh mujizat Tuhan. Nah, ada satu kisah yang kita akan pelajari bersama-sama di dalam kitab Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Injil Markus pasalnya yang ke berapa tadi? Oke, 5 ayat 24 sampai 29. Oke, teman-teman mungkin sudah di layar monitor sudah ada gitu ya, di muka saya atau di mana gitu. Oke, saya akan baca, teman-teman bisa menyaksikan, bisa mendengarkan kisah ini. Ini kisah cukup seru, kalau dibikin kisah dramanya keren juga gitu ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, dia haid, dia pendarahan 12 tahun, tidak berhenti-berhenti. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, dengan kata lain dia sudah berusaha untuk dia mendapatkan pertolongan. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Berarti hartanya habis gara-gara berobat gitu ya. Berobat ke yang tabib atau mungkin hal-hal yang gaib gitu ya, dia minta pertolongan. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, jadi tidak ada kesembuhan. Alkitab menjelaskan malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, ini menarik. Orang ini sakit, orang ini butuh pertolongan, orang ini butuh mujizat. Dan kabar baiknya adalah dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Sama-sama dan saya katakan mendengar berita tentang Yesus. Nah, ini penting teman-teman, karena banyak orang butuh mujizat tapi dia nggak mendapatkan kabar sukacita ini, yaitu mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, wanita yang pendarahan 12 tahun ini mendekati Yesus dari belakang. Ya, dan menjama jubahnya. Ya, teman-teman mungkin sudah pernah baca kisah ini, tapi saya ingin kita akan belajar lagi. Sebab katanya, ini kalau di sinetron ada, dia cuma tatapan begitu terus ada dalam hatinya ngomong gitu ya. Asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sama-sama dan saya katakan, aku akan sembuh. Aku akan diberkati. Aku akan dipulihkan. Amin. Nah, seketika itu juga firman Tuhan mengatakan berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini kisah yang bagi saya cukup seru, saya katakan didramakan, dan ini satu kisah di mana kita mendapatkan suatu mujizat yang cukup unik. Kalau teman-teman membaca tentang perjalanan Yesus di dalam ke tempat Injil ini, teman-teman akan menemukan begitu banyak hal yang Yesus lakukan terhadap mujizat. Ada yang cukup disentuh oleh Yesus, ada yang cukup dikatakan oleh Yesus, ada yang Yesus ludah di tanah, dioleskan, dibasuh, bisa melihat. Dan banyak hal yang Yesus lakukan, ada air menjadi anggur, Yesus berjalan atas air, angin badai diredakan, dan begitu banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Nah, tetapi di bagian ini ada satu mujizat yang bagi saya cukup unik. Dan kalau kita melihat kisah ini, sepertinya mujizat itu Yesus tidak lakukan. Tetapi yang melakukan atau yang mendapatkan mujizat ini adalah wanita yang pendarahan itu. Wanita yang pendarahan ini tidak datang sama Yesus dan berseru, Tuhan sembuhkan aku. Wanita ini tidak berseru kepada Yesus untuk disembuhkan. Tetapi wanita ini benar-benar datang kepada Tuhan karena dia sadar bahwa dia sangat memerlukan Tuhan. Oke, nah ketika kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah sesuatu di mana kita menyadari bahwa kita seringkali terbatas seperti wanita ini. Dia menyadari bahwa dia sudah berusaha untuk mendapatkan kesembuhan tapi dia nggak bisa. Nah, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Teman-teman sadar atau tidak sadar, tapi teman-teman suka menyaksikan film pahlawan superhero. Entah Avenger, apalagi yang filmnya DC, ya Batman, ya apalagi film superhero apa Doraemon, ya. Doraemon nggak termasuk superhero ya, oke. Ya seperti itulah Upin Ipin gitu ya. Nah itu bukan pahlawan superhero, tapi teman-teman suka menyaksikan seperti itu, orang-orang yang hebat gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya di dalam hati manusia sadar bahwa mereka perlu pribadi yang lebih hebat daripada hidupnya.
Sadar atau tidak sadar bahwa kita memerlukan, merindukan ada satu pribadi yang lebih hebat daripada dirinya yang sanggup menolong hidupnya. Nah, ketika kita menjadi orang percaya atau orang Kristen, kita harus menyadari bahwa Tuhan memberikan fasilitas yang namanya mujizat. Sama-sama dan saya katakan mujizat. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita memerlukan mujizat, yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini, bagaimana kita bisa mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita? Karena tidak semua orang Kristen pernah mengalami mujizat. Kalau saya tanya sama anak-anak muda saat ini, ketika engkau menjadi anak-anak muda Kristen, apakah engkau sudah pernah mengalami mujizat Tuhan? Apakah engkau tahu benar bahwa itu dikerjakan oleh Tuhan, bukan dikerjakan oleh kekuatanmu? Kalau kita tidak pernah mengalami mujizat daripada Tuhan, kita nggak bisa benar-benar menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena mujizat adalah satu pengalaman yang harus dialami oleh masing-masing tiap orang. Kita mungkin banyak mendengar mujizat tentang orang lain, tapi pertanyaan pada malam hari ini, apakah kita sudah mengalami mujizat dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah benar-benar bisa bersaksi sama orang lain bahwa saya pernah mengalami mujizat daripada Tuhan? Nah, malam hari ini ada 3 hal yang saya ingin bagikan atas firman Tuhan tentang mujizat. Hal yang pertama bahwa ketika kita ingin mendapatkan mujizat daripada Tuhan, yang pertama sama-sama dengan saya katakan, percaya dan yakin. Belum semuanya. Percaya dan yakin. Nah, kata percaya dan yakin ini sebenarnya sama aja. Orang percaya pasti yakin. Kalau tidak yakin dia tidak percaya. Ya. Ini kenapa saya tekankan 2 kata sinonim ini. Karena begini. Karena ini tidak bisa dilepaskan. Ketika kita menjadi orang Kristen yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Nah, ketika kita menjadi orang percaya, yang menjadi pertanyaan, apakah kita benar-benar memiliki keyakinan yang penuh di dalam kepercayaan kita? Makanya tadi saya katakan bahwa kita harus menjadi orang percaya dan menjadi orang yang yakin dengan iman kita. Nah, suatu ketika kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, ini Yesus waktu di tengah ombak, ya, dia yang mengatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Yesus ngomong sama murid-muridnya, waktu mereka lagi di danau kena ombak, Yesus dibangunkan dan Yesus disuruh meredakan angin ribut. Yesus mengatakan bahwa kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, murid-murid Yesus itu bukan orang yang tidak percaya, tetapi kurang percaya. Banyak orang Kristen yang bukan tidak percaya, tetapi kurang percaya. Nah, kalau teman-teman ketemu orang di luar, terus otaknya tidak penuh, itu berarti di otaknya nggak penuh itu ya, kurang itu otaknya. Berarti orang gila gitu ya. Nah, bayangkan kalau iman kita bukan iman yang penuh kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mendapatkan pertolongan. Tetapi pertanyaannya pada malam hari ini, apakah kita menjadi orang yang percaya dan yakin akan pertolongan daripada Tuhan. Nah, kalau saudara baca kembali di dalam kisah tadi, di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 26, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saya catat di sini bahwa kadang sesuatu yang kita andalkan disingkirkan oleh Tuhan agar kita memiliki modal utama, yaitu iman yang sejati. Saya ulangi lagi, kadang Tuhan menyingkirkan sesuatu dalam kehidupan kita agar kita memiliki iman yang sejati di dalam Dia. Saudara baca sedikit baik-baik bahwa perempuan ini bukan perempuan yang mudah menyerah. Perempuan ini bukan perempuan yang tidak mampu atau tidak punya materi. Karena Alkitab mengatakan bahwa dia sudah berulang kali berobat. Mungkin dari rumah sakit, dari puskesmas gitu ya. Dari mantri sampai dokter, sampai spesialis, sampai profesor gitu ya. Dari dukun beranak sampai dukun santet gitu ya, dia datangin gitu ya. Dan dia berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dan akhirnya dia tidak mendapatkan kesembuhan. Karena Tuhan ingin menyingkirkan sesuatu dalam kehidupan kita. Agar kita memiliki apa? Iman
yang sejati. Anak-anak muda seringkali susah untuk mendapatkan mujizat karena apa? Karena masih memiliki sesuatu dalam hidupnya. Ketika engkau memiliki sesuatu dan itu bukan datangnya daripada Tuhan, kita lebih cenderung akhirnya mengandalkan kemampuan kita dan kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi berbahagialah dan bersukacitalah ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mungkin engkau kuat, mungkin engkau pintar, mungkin orang tuamu orang yang mampu, mungkin engkau orang-orang yang berkecukupan. Tetapi jangan sampai sesuatu itu menghalangi kepercayaanmu kepada Tuhan sehingga engkau tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Ketika wanita ini tidak memiliki sesuatu dalam hidupnya lagi, justru dia memiliki sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu apa? Iman yang sejati. Apakah engkau malam hari ini memiliki iman yang sejati? Dan kalau engkau cek kembali, adakah sesuatu yang engkau andalkan dan itu bukan Tuhan? Seringkali Tuhan menyingkirkan itu agar kita memiliki iman yang sejati. Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Karena seringkali Tuhan menghancurkan dasar-dasar kita yang salah. Kita mengandalkan backingan, kita mengandalkan orang tua kita mengandalkan teman-teman kita mengandalkan kemampuan kita. Dan kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Malam hari ini kalau engkau ingin mendapatkan mujizat Tuhan, percaya dan percaya dan tadi 2 poin, percaya dan yakin. Makasih. Percaya dan yakin. Poin kedua. Yang kedua adalah berusaha dan bertindak. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Berusaha dan bertindak. Apa bedanya? Sama. Ini sinonim gitu ya. Berusaha pasti ada tindakan di dalam situ. Orang bertindak pasti dia berusaha. Ya. Kalau orang malas itu tidak bertindak. Ya tindakannya ya tidak ada apa-apa ya buat. Nah orang yang memiliki iman bahwa dia tidak hanya cukup iman tetapi dia harus berusaha. Nah kalau saudara baca kisah ini di dalam Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ternyata iman muncul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Nah dia dengar imannya muncul ketika dia dengar. Ada Yesus yang menyembuhkan, ada Yesus yang memulihkan. Gitu ya, senang hore. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Dia tidak datang sama Yesus, dia tidak berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya apakah perempuan ini mendapatkan mujizat? Tidak. Apa yang membuat dia mendapatkan mujizat? Kita lanjutkan. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saya harus memberikan catatan sedikit bahwa perempuan ini berapa tahun dari pendarahan? Saya punya adik, saya punya istri gitu ya. Dia baru haid 3 hari gitu ya. Wah udah emosinya sudah marah-marah gitu ya. Udah lemes, bawahnya ngantuk, capek gitu ya. Dia 12 tahun guys gitu ya. Itu 12 tahun lama loh dari SD sampai SMA lulus. Itu 12 tahun. Kalau mau tahu ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 12 tahun. Dia pendarahan. Dengan kata lain bahwa dia sudah tidak punya tenaga sebenarnya untuk datang kepada Tuhan. Dia bisa mengeluh, aduh sudah deh saya nggak usah datang sama Tuhan. Tolong telepon Yesus gitu, halo Yesus tolong datang, ini rumah saya gitu ya. Dia bisa saja menyuruh orang lain mungkin, sanak saudaranya itu kerabatnya. Tetapi ketika dia punya kepercayaan kepada Tuhan, dia berusaha untuk datang kepada Tuhan. Dia bertindak untuk datang sama Tuhan. Ketika engkau jadi anak muda pada malam hari ini, apa usahamu untuk engkau mendapatkan mujizat daripada Tuhan? Percaya dan yakin itu modal pertama. Tetapi engkau tidak hanya cukup percaya dan yakin, tapi engkau butuh berusaha dan bertindak. Terima kasih. Berusaha dan bertindak. Bagaimana engkau doa, bagaimana engkau berpuasa, engkau menyangkal diri, engkau menjaga kekudusanmu, engkau membaca firman Tuhan, bagaimana engkau berseru kepada Tuhan siang dan malam dalam pergumulanmu, bagaimana engkau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itulah usaha dan tindakan yang kau perlukan untuk mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Karena banyak orang hanya berhenti di percaya dan yakin, tapi dia tidak berusaha dan bertindak. Perempuan ini susah untuk mendekati Yesus karena begitu banyak orang yang berusaha mengurumuni Yesus.
Dia mungkin didesak dari segala arah, dia mungkin diinjak, dia mungkin tersakiti, tetapi dia tidak menyerah sampai dia mengatakan, aku harus memegang jubahnya dan aku akan menjadi sembuh. Ada satu kebiasaan, ada satu tradisi di Israel bahwa orang yang lagi, yang lagi haid atau datang bulan, tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang yang laki-laki atau orang Lewi. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang najis. Sesuatu yang najis, yang najis. Jadi orang-orang haid itu sebenarnya tidak boleh dia masuk ke bait suci, ya. Nah, sehingga wanita ini sebenarnya takut. Kenapa? Dia takut karena dia menyadari bahwa dirinya itu tidak tahir. Tetapi iman dia mengalahkan tradisi yang berlaku pada zaman itu. Seringkali kita terbentur dengan perkataan orang lain. Wah, kamu gak bisa mendapatkan mujizat, kamu gak mungkin mendapatkan pertolongan Tuhan. Kamu gak mungkin bisa melakukan itu. Tapi kalau engkau punya percaya dan yakin, jangan berhenti di situ. Engkau harus berusaha dan bertindak. Thank you. Yakobus 2:17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Aku percaya kepada Tuhan, tapi enggak pernah saat teduh di rumah. Aku percaya kepada Tuhan, hari Minggu enggak masuk-masuk. Aku percaya kepada Tuhan, tapi enggak pernah berpuasa menyangkal diri. Minta mujizat, emang punya orang dalam. So, saya mau tekankan ini, mohon maaf saya harus agak menyampaikan firman ini karena engkau muda, engkau harusnya punya kesempatan, engkau punya kemampuan yang lebih daripada orang-orang yang lanjut usia untuk engkau mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Tapi justru ketika kita merasa muda, kita merasa bahwa kita mampu tanpa Tuhan. Itu kesalahan besar anak muda. Kita harus memiliki iman yang aktif, yaitu iman yang bertindak. Poin yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Percaya, yakin. Yang kedua, bertindak dan berusaha. Yang ketiga apa? Oh belum, oke. Yang ketiga adalah setia dan bertahan. Wes. Apa yang ketiga? Oke. Ini bukan untuk pasangan, tenang. Ini yang kedua. Ini lagi baper kayaknya gitu ya. Saya juga baper. Sudah dipesan makanannya? Oh, udah. Oke. Saya baper. Oke. Lapar maksudnya. Oke, setia dan bertahan adalah bagaimana kita mempertahankan iman yang kita miliki walaupun kita belum mendapatkan apa yang kita doakan. Ada orang yang ketika berdoa pagi, sore dijawab, dikabulkan. Enak sekali gitu ya, Tuhan minta jodoh, sore ketemu jodoh gitu ya. Emang apaan gitu ya. Ada orang yang berdoa 1 minggu baru dia dapat gitu ya. Ada orang yang berdoa 1 bulan belum dapat juga gitu ya. Ada orang berdoa sudah dari kecil sampai sekarang minta jodoh belum dapat juga gitu ya. Nah, pertanyaannya bukan berapa lama Tuhan menjawab doa kita atau bagaimana Tuhan menjawab doa kita, tapi pertanyaan saya balik sama teman-teman semua bahwa bagaimana kita bertahan dengan iman, keyakinan, dan usaha atau tindakan yang kita miliki. Saya ulangi lagi. Bahwa bukan bagaimana caranya atau kapan kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi pertanyaannya bagaimana kita mempertahankan iman, keyakinan kita. Dan yang kedua, usaha dan tindakan kita. Banyak orang mau berusaha tetapi ketika dia melewati waktu 1 bulan, kok gak dapat jawaban Tuhan nih. Akhirnya mundur. Ada orang yang begitu giat dengan Tuhan. Karena dia berpikir bahwa dia mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Tapi begitu dia tidak mendapatkan jawaban dari si dia gitu ya. Akhirnya dia mundur dari pelayanan. Itu tidak terjadi di sini. Di luar sana banyak. Ya. Setia dan bertahan adalah bagaimana kita benar-benar memelihara iman kita untuk tetap hidup. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika kita punya iman berarti kita punya pengharapan di dalamnya. Apakah kita cukup sabar di dalam kesesakan? Apakah kita tetap bertekun di dalam doa kita? Karena pengharapan harusnya membawa kesabaran dan ketekunan. Saya ulangi lagi. Karena pengharapan seharusnya membawa bagaimana kita bisa sabar
dan tekun di dalam doa kita. Markus 5 tadi ayat 31 sampai 32, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Jadi waktu Yesus merasa bahwa ada satu energi keluar gitu ya dari tubuhnya, Yesus tanya gitu, siapa yang menyentuh saya? Gitu ya. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Setia dan bertahan ini berbicara waktu, sama-sama dan saya katakan waktu. Ya, saya tutup di bagian ini. Karena banyak anak muda yang tidak bertahan. Banyak anak muda yang seringkali dia lemah karena waktu. Berdoa 1 minggu bisa, 1 bulan bisa, begitu 3 bulan hilang kesetiaannya. Marilah teman-teman kita setia dan bertahan. Saya tutup dengan satu kisah tentang tembok Yeriko. Oke, teman-teman bisa baca di dalam Yosua pasal yang ke-6. Ada satu kisah di mana bangsa Israel masuk di suatu negeri Kanaan dan mereka berhadapan dengan suatu bangsa namanya bangsa atau kota namanya kota Yeriko. Kota Yeriko bukan kota yang besar, karena kalau kalian baca mereka dalam satu hari bisa mengelilingi kota itu bisa mengelilingi kota itu 7 kali. Ketika Tuhan suruh untuk membakar atau menghancurkan kota itu, bagi saya, bagi Keisak ini cara yang unik. Kenapa? Karena Israel waktu itu nggak disuruh untuk bertempur secara langsung, tapi mereka disuruh keliling tembok Yeriko. Berapa kali? Ada yang bilang 7 kali, ada yang 6 kali. Kalau kalian baca bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk keliling dari hari pertama sampai hari ke-6 itu 1 kali. Jadi setiap hari cuma 1. Tapi begitu hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi tembok itu 7 kali. Berarti 6 ditambah 7 adalah 13 kali. Dan di putaran terakhir gitu ya, final lap gitu ya, kayak Rossi saja gitu ya, balapan. Mereka berseru dan akhirnya tembok daripada kota itu runtuh. Ada 2 tembok di kota itu cukup pertahanan sangat kuat dan itu runtuh. Saya tutup dengan bagian ini karena gini, teman-teman bayangkan kalau waktu mereka diperintahkan Tuhan untuk keliling dan mereka nggak mau, mereka nggak percaya, Tuhan aneh-aneh, ngapain kita disuruh keliling? Mereka belum waktu itu belum melihat mujizat Tuhan, mereka belum melihat apa yang terjadi dengan kota itu. Kalau mereka tidak percaya dan yakin, mereka nggak akan mau keliling. Mana ada di dalam taktik peperangan kelilingi kota. Yang ada adalah hancurkan kota, lempar dengan batu, lempar dengan panah atau tombak dan segala macam. Tapi Tuhan bilang kamu harus keliling. Tapi saya melihat bahwa Yosua dan pasukannya dan orang-orang percaya pada waktu itu, orang-orang Israel, mereka percaya dan yakin. Yang kedua, mereka apa? Berusaha dan bertindak. Aku percaya bahwa Tuhan mampu untuk menghancurkan kota itu, tapi mereka nggak mau keliling. Mereka hanya percaya doang. Apakah kota bisa itu hancur? Tidak bisa. Kemudian mereka mulai keliling. Mereka seperti orang bodoh, gitu ya. Orang-orang jadi lihat, ngapain sih orang Israel keliling nggak jelas gitu ya? Kalau gerak jalan jangan di sini gitu ya. Ini bukan 17-an gitu ya. Mereka mulai keliling tanpa bersuara. Dan yang terakhir bahwa mereka tetap setia dan bertekun. Teman-teman bayangkan kalau hari kedua mereka berhenti. Teman-teman bisa bayangkan kalau mereka hari ke-6 mereka berhenti. Gak usah gitu. Mereka berhenti di putaran ke-12. Mereka gak mau ke putaran 13. Tuhan capek nih. Satu hari suruh putar 7 kali. 6 kali aja deh. Cincai lah, 5 kali lah gitu ya. Mulai mau tawar dengan Tuhan. Apa mereka bisa melihat mujizat Tuhan? Gak bisa. Apa yang membuat mereka bisa melihat mujizat daripada Tuhan? Karena mereka tetap setia dan bertahan. Saya rindu anak muda saat ini juga di tengah kondisi keluargamu, di tengah kondisi kehidupanmu saat ini. Dan mungkin ada yang mengalami kegalauan dalam hidupnya, ada sesuatu yang butuh pertolongan daripada Tuhan. Poin terakhir ini penting, bahwa apakah kau tetap setia dan bertahan. Ada satu pujian, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap
setia. Bukan awal yang menentukan kehidupan kita, tetapi akhir hidup kita. Jangan sampai kita masa muda kita giat dengan Tuhan. Akhir kita meninggalkan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus tidak ada tempat itu. Dan firman Tuhan pada malam hari ini meneguhkan kita, menyadarkan kita bahwa kita perlu mujizat dan kita perlu melakukan 3 hal ini. Yang pertama tadi saya tutup, percaya dan yakin. Berarti kita berusaha. Saya yang pertama. Thank you Sedang untuk singer, biar worship leader untuk bisa bantu nyanyi pujian ini. Mari kita angkat pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari kita segala hatiku katakan, hatiku percaya. Amin. Aku percaya kepada Engkau. Aku ingin berusaha, aku ingin tetap setia kepada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku kami percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Amin Tuhan. Sebab kami tidak melihat jalan-Mu, tapi kami belajar untuk percaya. Kami menyadari bahwa segala sesuatu dalam tangan Tuhan akan menjadi indah. Saat ini juga mau berdoa buat setiap anak-anak muda-Mu yang mendengarkan tayangan ini. Agar setiap orang percaya mereka berada Tuhan. Mereka yang sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sangat memerlukan pertolongan dan mujizat daripada Engkau Tuhan. Dalam kondisi saat ini kami sangat memerlukan mujizat daripada Engkau. Mari nyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Ajar kami untuk kami yakin dan percaya. Mampukan kami untuk kami bertindak dan berusaha dengan sekuat tenaga kami. Bukan karena kami mengandalkan kekuatan kami, tapi justru ketika kami mengandalkan kekuatan daripada Engkau, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami akan terus berusaha dengan semaksimal mungkin yang daripada apa yang kami miliki. Dan ajar kami untuk tetap bertahan dan setia. Meskipun itu tidak mudah, meskipun itu berat bagi kami. Tapi kami ingin meneladani Engkau bagaimana Engkau tetap setia, mati, dan memberikan hidup-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami.
Malam hari ini kami sudah beribadah, sudah memuji-muji Engkau, kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Malam hari ini mau berdoa, ini berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Ini setiap anak-anak Tuhan dimanapun Engkau berada menyaksikan tayangan ini, Engkau bisa mengangkat tangan kananmu dan Engkau bisa taruh tangan kirimu di dada. Saya memberikan kesempatan untuk Engkau berdoa 1-2 menit ini kepada Tuhan. Naikkan doamu, naikkan permohonanmu kepada Tuhan dengan penuh percaya. Apapun jadi doa-doamu, pergumulan dalam kehidupanmu, hal-hal yang kau rindukan, hal-hal yang menjadi beban dalam kehidupanmu, mari engkau naikkan di hadapan Tuhan pada malam hari ini juga. Percayalah bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong kehidupanmu. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada keraguan dalam Dia. Mari Tuhan engkau mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan saat ini juga. Mari nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka sangat memerlukan pertolongan dan mujizat daripadamu. Mari Tuhan bangkitkan iman percaya mereka di hadapan Engkau. Mampukan mereka untuk terus berusaha dan bertindak dengan sekuat tenaga mereka. Berkati mereka agar mereka tetap setia dan bertahan. Sehingga kalau Engkau mendapati kami tetap setia mengiring Engkau apapun yang terjadi. Berkati dan berkati kami semua. Bisa turunkan tangan jemaat Tuhan saat ini kami berdoa buat setiap anak-anak muda, Joshua Generation, bahkan setiap anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, bahkan seluruh yang menyaksikan tayangan ini. Berkati kehidupan mereka semua Tuhan. Biarlah mereka memiliki iman untuk mereka bisa melihat mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Kalau mereka belum pernah mengalami mujizat Tuhan, mari Tuhan Engkau nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang sanggup untuk mengadakan mujizat dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kuasa-Mu tetap ada dan terus ada, bahkan terus bekerja mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari Engkau kerjakan bagian, kami melakukan bagian kami untuk percaya, berusaha dan setia. Dan Engkau akan melakukan pertolongan-Mu bagi kami semua. Engkau berkati komunitas Joshua Generation, Engkau berkati buat setiap anak teen dan youth dimanapun mereka berada, dalam setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, apapun yang mereka gumulkan untuk kehidupan saat ini, bahkan masa depan mereka. Berkati Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan mereka kekuatan yang baru, berikan mereka kesetiaan untuk mendekat kepada Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk menjaga kehidupan mereka untuk tetap setia. Berkati Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan tolong. Menyerahkan Tuhan buat bangsa Indonesia, bahkan lagi wabah penyakit COVID-19 ini, Tuhan Engkau berkati juga setiap orang-orang yang sakit. Berikan kesempatan untuk mereka mendengar kabar baik, sebagaimana perempuan yang berdarah 12 tahun ini mendengar kabar sukacita yaitu Injil Kristus. Bila itu mereka bisa dengar dan menjadi suatu sukacita yang baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik semua karena Engkau Tuhan. Pada akhirnya kami akan terima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang Bapa kasihi, pulanglah kebenaran firman Tuhan yang Kau dengar pada saat ini juga. Percayalah bahwa Tuhan yang menuntunmu, Tuhan yang membawa Engkau naik dan bukan turun, Tuhan yang menjadikan Engkau kepala dan bukan ekor, Tuhan yang memberkati Engkau dengan melimpahnya, Tuhan yang memulihkan kehidupanmu, Tuhan yang membawa Engkau untuk terus menikmati anugerah di dalam Dia. Janganlah khawatir, janganlah ragu, janganlah tawar hati, janganlah kecil pengharapanmu. Karena Tuhan yang Kau sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan segalanya, yang sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan mengatakan sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa kami sudah menerima bagian yang terbaik. Dan terimalah berkat dan besar sukacita melalui persekutuan dengan Bapa Yahweh, Putranya itu Yesus Kristus, dan Rohnya itu Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai pada saat ini juga sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Semua tema berkat Tuhan sama-sama dan saya sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus berkati kita semua. See you.